Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meranda Rista Putri. Saya dari jurusan Agroteknologi kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya beberapa sumber petani tentang penanganan pasca panen tanaman hortikultura dan buah-buahan. Yang pertama, untuk komoditi cabai, biasanya para petani mengangkut cabai hasil perkebunan itu menggunakan karung. Namun setelah diterima kepada pedagang di pasar, membuat hasil panen cabai tersebut menjadi rusak. Hal tersebut dikarenakan karung yang digunakan untuk membungkus cabai tersebut bisa membuat cabai tertimpa dan cabai menjadi cepat rusak. Nah, di pedagang biasanya para pedagang memisahkan biji-biji cabai yang busuk, buah cabai yang busuk agar tidak menjangkit cabai-cabai yang lain. Selanjutnya, komoditi kedua yaitu tomat. Biasanya para petani mengangkut hasil panen tomat menggunakan keranjang. Namun, beberapa buah justru terkena lecet, luka dan memar sehingga membuat buah tomat rusak. Nah, ketika sampai di pedagang, biasanya pedagang memisahkan buah agar buah yang busuk dan cairan buah tomat yang pecah tidak membuat tomat lain cepat busuk. Selanjutnya, untuk panen kangkung, biasanya para petani mengangkat hasil panennya menggunakan karung dan mengikatnya dengan tali. Namun, hal ini akan membuat hasil panen kangkung menjadi cepat rusak, sehingga di dalam perjalanan menuju para pedagang yang akan menjual hasil panen tersebut biasanya memisahkan, dan agar tanaman kangkung ini, hasil panen kangkung ini tetap segar, biasanya para pedagang menyiramnya dengan air atau merendam bagian akar kangkung dengan air agar tidak cepat layu. Yang keempat yaitu komoditi buah nanas. Nah, petani memanen buah nanas hanya memotong bagian daun saja. Hal tersebut agar memudahkan para petani untuk memanen buah nanas tersebut. Kemudian hasil panen tersebut dimasukkan ke dalam karung agar mempermudah dalam pengangkutannya menuju pedagang. Ketika sampai di para pedagang, biasanya para pedagang memotong bagian tongkol atas dan membiarkan tangkai buah nanas tetap ada. Hal tersebut ditujukan untuk memperlambat respirasi pada buah nanas sehingga buah nanas yang akan dijual tidak mudah matang dan tidak cepat busuk. Yang kelima yaitu komoditas timun. Biasanya para petani mengangkut hasil timun menggunakan karung. Kemudian para petani memisahkan hasil panennya berdasarkan dua kriteria, yaitu timun yang bagus dan kurang bagus. Biasanya kriteria tersebut berdasarkan bentuk timun dan ukuran timun. Setelah sampai pedagang, karena pengemasan menggunakan karung, biasanya selalu ada timun yang lecet, luka dan busuk. Biasanya para pedagang memotong bagian busuk timun dan tidak mencampurnya kepada timun yang bagus agar bisa menarik minat pembeli. Selanjutnya yang keenam yaitu komoditi bawang merah. Biasanya ketika para pedagang memperoleh hasil belanjaan daripada tengkulak bawang, biasanya para pedagang membersihkan kulit bawang yang sudah buruk, lalu kemudian dia menjemur bawang tersebut. Hal tersebut dikarenakan beberapa bawang terdapat kelembapan yang kurang baik sehingga bawang menjadi basah dan busuk. Sehingga para pedagang untuk mempertahankan kualitas bawang jualannya, biasanya mereka setelah dibersihkan, mereka menjemur bawang tersebut, dan untuk hari-hari berikutnya biasanya mereka menggunakan kipas agar keadaan kulit bawang tetap kering dan bawang tidak mudah busuk. Sekian dari hasil wawancara saya dari sumber petani dan pedagang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.